Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zanatul Mila dari kelas 3 DPAI. Di sini saya sedikit akan memaparkan bagaimana teori belajar behaviorisme, konstruktivisme, dan teori belajar kognitivisme. Presentasi ini saya ajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Model dan Strategi Belajar Mengajar dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Ikhwanul Mutakin, MPDI. Baiklah, mari kita simak materi kita kali ini. Sebelumnya, kita harus tahu apa sih teori belajar itu. Jadi, teori belajar merupakan suatu langkah-langkah yang dapat membantu guru atau pendidik untuk mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid atau peserta didik. Jadi, jika teori belajar ini dapat dipahami dengan seksama dan direalisasikan kepada peserta didik dalam suatu pembelajaran, maka akan dapat mempermudah cara penyampaian materi kepada para peserta didik. Teori belajar yang akan kita bahas kali ini meliputi yang pertama ada teori belajar behaviorisme, yang kedua ada teori belajar konstruktivisme, yang ketiga ada teori belajar kognitivisme. Baiklah, kita mulai dari teori pembelajaran yang pertama. Teori pembelajaran yang pertama yakni teori behaviorisme, di mana teori ini merupakan sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berlin tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Jadi, aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil dari belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus dan responnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif, sehingga respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Tujuannya, menurut teori behavioristik ini ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas yang menuntut pembelajar untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, ataupun tes. Teori pembelajaran yang kedua yakni teori pembelajaran konstruktivisme, di mana menurut teori ini pembentukan pengetahuan yang terjadi pada manusia berasal dari pengalaman-pengalaman yang telah dilewatinya. Dalam perkembangannya, teori belajar ini menerima pengaruh dari ilmu psikologi, khususnya psikologi kognitif Piaget, yang dimana kognitif Piaget sangatlah berkorelasi dengan psikologis manusia untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi bisa dikatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh murid atau peserta didik dalam membangun pengetahuan. Teori ini menekankan seseorang yang belajar untuk memiliki tujuan untuk menemukan bakatnya, menambah pengetahuan atau teknologi, menambah pengetahuan yang dimilikinya, dan yang lain-lain dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya. Teori pembelajaran yang ketiga yakni teori kognitivisme. Jadi teori ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Teori ini menekankan pada bagaimana informasi itu diproses. Berdasarkan teori belajar kognitif ini, belajar merupakan sebuah proses perubahan persepsi dan juga pemahaman. Dengan kata lain, belajar itu tidak harus berbicara tentang perubahan tingkah laku atau sikap yang bisa diamati. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dipahami dengan materi yang sudah disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.